Apakah kebaikan ini Rasul tahu atau tidak? Rasul kan tidak ajarkan. Rasul tidak ajarkan. Tapi dianggap apa? Ini kan baik. Mendekatkan diri kepada Allah. Cara masuk surga yang Rasul tidak tahu. Menerangkan dan menyuruh kita mengerjakannya. Ada keterangan dari Rasul atau tidak? Kalau itu baik dan Rasul tahu. Anda dan saya dan Anda sepakat kita wajib mengikuti Rasul. Rasul tahu tidak kalau itu baik? Rasul tidak mengerjakan. Ulama lain, ulama yang Anda pegang membolehkan. Ada ulama yang tidak membolehkan. Mana yang lebih dekat dengan sunnah? Terakhir, 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ini bagus? Jawabannya bagus atau tidak? Tidak bagus. Apakah ini baik atau buruk? Mereka melakukan kegiatan yang mereka anggap ketaatan, padahal Rasul tidak perintahkan, Rasul tidak ajarkan cara seperti itu. Pertanyaannya adalah satu, apakah ini kebaikan atau keburukan? Kalau mereka menjawab ini adalah kebaikan, karena di dalamnya ada istighfar, di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada ini, di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam ada silaturahmi, di dalamnya ada ini adalah kebaikan, bukan keburukan. Pertanyaan kedua, apakah kebaikan ini Rasul tahu atau tidak? Rasul tahu tidak kalau ini baik? Rasul kan tidak ajarkan. Rasul tidak ajarkan. Tapi dianggap apa? Ini kan baik. Apa salahnya? Ini kan baik. Pertanyaan pertama, apakah ini baik atau buruk? Kemungkinan besar mereka akan jawab apa? Baik. Datangkan pertanyaan kedua. Apakah yang baik ini Rasul tahu atau tidak? Menurut Anda baik? Iya. Rasul tahu atau tidak kalau ini baik? Sulit untuk mereka mengatakan Rasul tidak tahu, karena Rasul tidak tahu bahaya. Masa ada agama, cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada Allah, cara masuk surga yang Rasul tidak tahu? Tapi lebih berat dari pertanyaan pertama itu. Pertanyaan pertama lebih gampang. Oh, ini baik. Oke, kalau ini baik, Rasul tahu atau tidak? Ibadah ya, cara beribadah, bukan halal haram, bukan yang tadi, bukan hukum asalnya halal sampai datang keterangan untuk menghentikannya. Sebagian mungkin akan menjawab Rasul tahu kok, tahu. Oke. Apakah Rasul menerangkan? Kalau Rasul tahu, Rasul menerangkan atau tidak? Ada nggak Rasul menerangkan dan menyuruh kita mengerjakannya? Ada keterangan dari Rasul atau tidak kalau itu baik dan Rasul tahu? Mulai lebih rumit tuh. Mana ya keterangannya dari Rasul ya? Karena mulai error tuh kaedah beribadah asal baik. Yang penting baik. Ini kan baik, gak ada salahnya. Rasul tidak pernah terangkan. Anda mengatakan baik. Oke, Rasul tahu nggak kalau itu baik? Rasul kita Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita ikuti. Anda dan saya dan Anda sepakat kita wajib mengikuti Rasul. Rasul tahu tidak kalau itu baik? Tahu. Rasul terangkan nggak? Kasih keterangan nggak kepada kita bahwa itu adalah kebaikan? Kalau ngeyel juga ada. Pertanyaan keempat, mana dia? Mana dia? Di mana Rasul menerangkan? Ini hadis-hadis Nabi. Kalau ada keterangannya, wallahi saya ikut. Wallahi ikut. Kenapa? Kita wajib mengikuti Rasul. Kalau ada keterangannya, kita ikut. Karena kewajiban kita adalah taat kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka ada ulama ini berpendapat seperti ini, ulama ini berpendapat. Ya akhi, itu pendapat ulama.
Yang saya tanyakan kepada Anda bukan pendapat ulama, yang saya tanyakan kepada Anda adalah dari Rasulnya ada atau tidak. Sekarang ini kita bicara apa yang diajarkan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan begini yang diamalkan Rasul tercinta, jangan lakukan yang lain. Dibantah dengan begini keterangan para ulama yang kami dapatkan. Kami dapatkan dalam kitab ini, ulama berkata begini. Kami dapatkan dalam kitab ini, ulama berkata begini. Padahal yang kita katakan Rasul tak begitu mengerjakannya. Pendapat ulama manusia. Kullun yu'khadhu anhu wa yurad. Semuanya boleh diterima, boleh ditolak. Yang kita tanyakan Rasul mengerjakan atau tidak. Ketika didesak mana argumentasi bahwa Rasul memerintahkan dan mengerjakan, lari kepada ulama, sebagian mengatakan tidak boleh, tidak apa-apa. Itu bukan satu hal yang salah, silahkan. Kembali kepada perkataan manusia yang bukan Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkataan ulama mengatakan boleh, kita juga akan mengatakan ada ulama yang tidak membolehkan. Rasul tidak mengerjakan, ulama yang Anda pegang membolehkan. Ada ulama yang tidak membolehkan. Mana yang lebih dekat dengan sunnah? Yang tidak membolehkan atau yang membolehkan? Karena Rasul tidak mengerjakan. Sudah mulai itu. Jadi 4 pertanyaan ini akan menunjukkan kepada kita bahwa agama ini ada dalilnya. Kalau itu menurut Anda adalah kebaikan, oke. Pertanyaan berikutnya, Rasul tahu nggak kalau itu baik? Masa sih Anda tahu, Rasul tidak tahu? Masa sih ada ulama sekarang tahu kebaikan yang Rasul tidak tahu? Akhirnya mereka mengatakan, kayaknya Rasul tahu. Baik, pertanyaan ketiga apa tadi? Rasul terangkan atau tidak? Rasul terangkan atau tidak? Dan amat buruk kalau mereka menjawab dia adalah kebaikan dan Rasul tahu namun Rasul tak terangkan. Nah itu parah itu. Itu berarti Rasul khianat dalam menyampaikan risalah. Ada kebaikan yang Rasul tidak sampaikan, itu tidak ada itu. Itu akidah yang rusak apabila Rasul tahu kebaikan dan Rasul tidak menyampaikan kepada umat. Dengan 4 pertanyaan ini, ketaatan demi ketaatan yang tidak ada dalilnya dari Nabi kita tercinta SAW akan berguguran. Akan berguguran. Ini 4 pertanyaan penting untuk membuktikan ada Rasul perintahkan, ada Rasul contohkan, baru diikuti. Pertanyaan pertama, baik atau buruk? Pertanyaan kedua, apa tadi? Apakah Rasul mengetahui, mengetahui? Dia mengatakan baik. Apakah Rasul tahu bahwa itu adalah kebaikan atau tak tahu? Mengatakan tak tahu nggak mungkin. Karena Rasul adalah orang yang membawa wahyu dari Allah dan beliau yang paling berilmu dalam syariat. Kalau ngeyel mengatakan Rasul tahu, pertanyaannya adalah apakah Rasul terangkan kepada kita? Ada Rasul menyampaikan, lakukan seperti ini. Kalau mereka ada, tinggal apa tadi? Mana dia? Tunjukkan kepada kami. Kalau memang ada, wallahi sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau orang mukmin diajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Perkataan mereka hanyalah sami'na. Permasalahannya sekarang adalah Anda mengamalkan amalan yang menurut ilmu kami yang tidak banyak ini, tak ada itu diperintahkan Rasul. Seperti itu. Ya, Rasul perintahkan zikir kita tahu, tapi cara berzikir seperti itu Rasul tidak perintahkan. Ya, Rasul memerintahkan kita baca Al-Quran, tapi cara baca Al-Quran seperti itu Rasul tidak pernah perintahkan. Rasul tidak pernah kerjakan. Sehingga beda dalam cara melaksanakannya. Rasul menyuruh sholat, namun cara sholat Anda yang seperti itu Rasul tidak pernah perintahkan. Rasul tidak pernah kerjakan. Tidak ada keterangannya bahwa seperti itu cara mengerjakannya. Mudah-mudahan 3 bahasan tadi menambah ilmu kita, wawasan kita kepada kewajiban
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan jangan beribadah kecuali ada tuntunan dari Nabi kita tercinta SAW bagaimana cara melaksanakannya. Oleh karena itu, hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana melaksanakan ibadah, antum akan lihat dalam kitab-kitab diajarkan begini caranya, begini caranya, begini caranya, begini caranya. Kenapa? Karena kesalahan akan banyak terjadi, dan Rasulullah SAW berbicara yang sedikit mana yang benar, menunjukkan yang banyak adalah mana yang salah. Oleh karena itu, jangan wahai umat Islam lakukan yang salah kemudian bertanya mana dalilnya secara spesifik bahwa ini terlarang di dalam syariat. Nah,